warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1050 Pasar Matakwar, yaitu Ibu Masida SPDSD. Dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu rekan sejawat yang pengajar di SDN 1050 Pasar Matakwar. Di sini puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa dapat hadir di ruangan ini. Dan tak lupa pula kita sanjungkan kerupa besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita nanti syafaatnya di hari kemudian. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sejawat yang telah hadir dalam mendefinisikan budaya positif pada modul 1.4 pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Adapun kegiatan diseminasi ini dilaksanakan adalah sebentuk rangkaian dalam kegiatan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang saya jalani. Namun saya sangat berharap nanti kepada Bapak dan Ibu guru rekan sejawat selama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini dapat menambah wawasan kita bersama yang dapat merubah paradigma kita sebagai guru untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan nanti mampu berkolaborasi dalam menciptakan sekolah impian kita, yang mana kemarin kita telah membuat visi dan misi kita bersama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi. Ya, ini hanya pendapat Bapak dan Ibu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah menurut Bapak dan Ibu pemberian hukuman dalam mendisiplinkan siswa dapat mendisiplinkan siswa? Ya? Iya tidak. Ya, nanti kita bisa jawab bersama di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menurut Bapak dan Ibu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya. Dan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya? Ya, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira Bapak Ibu apakah setuju atau tidak? Oke, baiklah kalau begitu. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk modul, ada kalanya kita buat ice breaking biar lebih semangat. Boleh dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Jangan diputar-putar.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melakukan meetingnya. Kita masuk ke materi kita tentang budaya positif modul 1.4. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di sini, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, kodrat anak itu berkaitan dengan sifat dan karakter setiap anak. Itu tidak bisa kita rubah, tapi kita bisa menuntun mereka dalam pembiasaan-pembiasaan yang positif dan dapat terbentuk dengan baik. Kemudian pada kodrat zaman, artinya kita meliput sesuai perkembangan zaman, karena di mana perkembangan zaman ini dapat berubah-ubah. Dulu kita dididik dengan keras, tetapi sekarang ini kita tidak boleh mendidik anak dengan keras. Tapi kita di sini disarankan membimbing atau memberikan penguatan-penguatan kepada anak, atau nanti kita harus yang namanya ada nanti restitusi kita bahas, yang mana kita menyadarkan anak bahwa yang dilakukannya itu salah. Itulah yang akan kita lakukan sebagai guru. Ya, kalau si zaman dulu kita diajar sangat keras ya oleh guru-guru kita yang telah terdahulu. Kalau misalnya kita tidak siap PR, mungkin kalau dulu kita dikasih hukuman berupa kakinya tadi pukul, kukunya dikasih pukulan pakai roll. Tapi Bu, sekarang ini itu tidak boleh kita lakukan. Nah, zaman sekarang kita harus menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Ya, baiklah Bapak Ibu. Itulah tadi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Inilah kita nanti harus membuat perubahan kita sebagai guru. Nomor 2, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini kita sebagai guru, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap siswa kita. Ya, keempat, motivasi perilaku manusia. Ya, mereka juga kita harus bisa memberikan motivasi-motivasi kepada murid-murid kita. Kemudian kelima, restitusi
posisi kontrol. Inilah nanti yang akan kita miliki sebagai guru. Keenam, keyakinan kelas. Mungkin di kelas kita atau guru yang lain sudah ada yang melakukan membuat keyakinan di kelas masing-masingnya. Ya, ini harus kita lakukan dalam pembelajaran saat ini. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini nanti kita harus bisa menyelesaikan bagi siswa yang bermasalah dengan melakukan segitiga restitusi. Ya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, inilah Bapak Ibu, kita sebagai guru harus mampu membuat perubahan ini dengan membangun budaya yang positif, dengan menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa tersebut bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, kemudian perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama katanya ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, disiplin positif. Di sini akan kita bahas apa makna disiplin. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itulah dia kata dari disiplin. Nah, disiplin sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kebutuhan dasar manusia nomor 3, realitas atau kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Nah, pada kebutuhan dasar manusia ini, di sini ada penguasaan, ya, penguasaan dalam untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Di sini maksudnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kita sebagai guru harus bisa menghargai anak-anak kita apa yang dia butuhkan. Dengan kita mempunyai kedekatan rasa cinta dan rasa dia merasa diterima. Kemudian kesenangan. Kita memberikan hak kepada anak-anak kita apa yang dia senangi. Karena di dalam menurut Ki Hajar Dewantara, kita menuntun anak untuk sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing. Kemudian memberikan mereka kebebasan. Maksudnya di sini memberikan kebebasan bukan kebebasan yang sesuka-suka dia, tetapi kebebasan yang berbentuk positif. Ya, kira-kira begitu dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Baik, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini kita memotivasi peserta didik atau murid kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau memberikan hukuman kepada mereka. Kita sebagai guru harus bisa memberikan mereka kenyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di sini banyak anak-anak kita yang apabila kita memberikan hadiah kepada mereka, mereka akan lebih semangat belajar. Sebenarnya bukan imbalan yang seperti itu, tapi kita memberikan mereka berupa misalnya reward, ucapan hebat, ya, luar biasa, ya, misalnya kepada anak kita, ya, Jamil, kamu sangat luar biasa ya. Nah, itu udah merupakan imbalan bagi dia. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, seperti itu. Itulah tujuan untuk semua perilaku yang memiliki tujuan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama di sini menghindari ketidaknyamanan tadi dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, menghargai nilai kebajikan dia sendiri. Kemudian inilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya Bapak Ibu,
Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak kalau ada namanya hukuman? Bapak Ibu, apakah setuju kira-kira ada hukuman kita buat? Tidak. Nah, sebaiknya kita buat dengan kata apa? Kata konsekuensi. Ya, hukuman di sini suatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Kita juga kalau misalnya kena hukum itu pasti membekas sampai dalam waktu yang panjang ya. Kalau misalnya kita terkena hukuman yang sangat menyakitkan, ya kan? Atau dipermalukan seperti itu. Nah, kalau ini yang menyakitkan, konsekuensi yang harus kita itu sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian di restitusi ini merupakan pilihan, ya pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dan tadi saya sebutkan. Kemudian di sini menjadi korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau kita menghukum pasti mungkin emosionalnya itu semakin menggebu-gebu ya. Bahkan kadang kalau kita sering memarahi anak-anak, posisinya itu dia semakin bandel, semakin tidak bisa dikasih tahu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus bisa. Murid atau anak membenci peraturan, ya, namanya hukuman pasti mereka benci ya. Kalau bisa jangan pernah kena hukuman. Ya, dalam disiplin konsekuensi di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian dia jadi korban bisa diabaikan. Nah, kalau di restitusi kita di sini dituntut sebagai guru memberikan mereka penguatan anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kemudian di sini dalam restitusi juga murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, pada misalnya dalam sebuah masalah, anak-anak yang pernah melakukan kesalahan tidak siap PR, ini nanti kita bisa melakukan restitusi dengan cara kita memanggil anak tersebut bicara hanya berdua supaya nanti dia tidak malu di depan teman-temannya karena dia melakukan kesalahan. Nah, disinilah kita memberikan dia namanya restitusi, menanyakan apa kira-kira masalahnya tidak siap PR. Ya, apa konsekuensi kalau apa yang dia perbuat. Nah, di sini kita memberikan dia penguatan agar anak tersebut bisa mengatasi masalah yang dia lakukan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini yang pertama menyakitkan, kedua tidak nyaman, ketiga murid takut, keempat memaksa, kelima murid menyembunyikan kesalahan, keenam murid menjadi rendah diri. Ini sudah banyak mungkin pernah kita alami sebagai guru. Nah, dalam bentuk penghargaan di sini, yang pertama identitas tidak efektif akibat dari hukuman tadi. Kedua, merusak hubungan atau sifat diri.
Ketiga, mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ya, sebenarnya kalau sistem ranking ini kurang baik sebenarnya kita buat ya. Karena kemampuan setiap anak itu pasti berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Namun ini seharusnya kita sebagai guru harus bisa menyeimbangkan, memberikan mereka memberikan penghargaan kepada setiap kemampuan mereka. Kelima, merampas hak menghargai dirinya akibat dari dia sudah rendah diri tadi ya. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi gagal, dan yang ini sukses. Konsekuensi yang diterima dari seorang murid itu yang pertama, penguatan jangka pendek. Dua, perlu monitoring berkelanjutan. Ketiga, stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi dari identitas sukses ini atau konsep disiplin. Yang pertama, disiplin bertanggung jawab untuk perilakunya. Dua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Tiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Empat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Lima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari tadi contoh yang pernah saya buat, anak yang tidak siap PR, kita berikan dia pendekatan, kita tuntun dia dan berikan motivasi kepadanya agar dia lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, perbedaan contoh kasus. Siswa sering terlambat datang ke sekolahan. Ya, karena dia terlambat datang, hukuman yang pertama, guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Saya rasa kalau dia bernyanyi sampai 10 lagu, ini udah capek ya Pak Ibu? Ya. Iya. Dua, siswa membersihkan toilet. Nah, ini pun mungkin dia merasa kalau memberikan hukuman seperti ini tidak baik ya. Tidak tidak mendidik dengan yang positif. Ketiga, siswa berlari mengelilingi lapangan. Ya, mungkin ini udah pernah kita lakukan ya. Apabila anak-anak tidak siap PR, kita suruh keliling lapangan agar dia merasa esok harinya dia akan mengerjakan seperti itu. Tapi dalam budaya positif ini itu tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Kedua, konsekuensi yang diterimanya. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat. Tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika tadi ada masalah pada anak, kita sebagai guru melakukan restitusi dengan memanggil dia bicara berdua gitu ya. Jangan kita hukum dia di depan teman-temannya atau di depan orang banyak. Nanti dia akan merasa malu. Ya, jadi di sini kita sebagai guru melakukan restitusi dengan menanyakan apakah karena kita sudah membuat keyakinan di kelas masing-masing.
dan membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Udah terlambat disuruh lagi mengelilingi lapangan. Iya kan? Kira-kira satu sekolah udah tahu dia tidak siap PR. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Selanjutnya, menjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan temannya. Kira-kira Bapak Ibu, pukul 12 siang ini sudah cukup panas harinya ya? Ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini juga seharusnya kita sebagai guru tidak boleh melakukan ini. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga guru yang sangat kejam sebenarnya ya. Berdiri 1 kaki di depan kelas sampai pulang. Ya, kalau kita dulu sebagai siswa zaman kita sekolah, ini semua sudah pernah kita rasakan kan Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya dari kasus tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman, ya, hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini merupakan konsekuensi. Karena apa? Dia tadi mencoret-coret meja tulisnya, lalu dia membersihkannya sendiri. Beda dia dengan hukumannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, push up ini juga merupakan hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, karena ini kan udah merupakan bentuk konsekuensi karena dia telah mencoret tugas dari temannya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Ini adalah merupakan suatu hukuman. Ya. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini pun merupakan hukuman. Baik, selanjutnya yang kelima, yaitu restitusi posisi kontrol guru. Nah, inilah Bapak Ibu yang seharusnya kita miliki sebagai guru ya. Menghukum ini dalam arti di sini katanya itu sangat kasar ya kalau menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Selanjutnya kita seharusnya di sini kita sebagai teman bagi anak murid kita. Selanjutnya kita juga harus menjadi pemantau, ya, karena kita telah melakukan namanya keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Jadi kita hanya sebagai manajer di dalam kelas. Apabila anak-anak tersebut melakukan sebuah kesalahan, kita hanya mengingatkan mereka, apakah kesalahan yang kamu buat itu sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Nah, pasti dia sudah tahu kalau kita sudah melakukan
membuat kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, di sini coba kita lihat 5 posisi kontrol yang dibawakan oleh Ibu Dia Sansiati Rajasa MSc. Ini adalah pelatih guru dan praktisi pendidikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itukah dia tadi 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai guru. Ya, posisi kontrol guru, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kata pernyataannya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini siapa yang mengatakan ini adalah merupakan penghukum? Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, disinilah kita berperan sebagai teman untuk murid kita. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Nah, ini kita menjadi di sini sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini merupakan sebagai manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir, katanya di pernyataan ini. Di sini ini namanya penghukum. Ya, di sini ada sebuah kasus. Ya, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kasus yang pertama, pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SD.
Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalie, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu, ya, kata Ibu Wati. Namun Vivi dan Natalie malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu, katanya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Inilah kasus yang pertama. Posisi kontrol guru dalam mengatasi masalah tersebut. Ya, posisi yang pertama di sini ada motivasi. Kita guru harus berbuat. Guru harus berkata. Maaf, yang pertama tadi identitas gagal, menghindari hukuman. Penghukumannya di sini menghardik, menunjuk, menyakiti, ya, menyindir, dan pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kata gurunya. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya. Kemudian di sini hasil identitas berhasil atau suksesnya, kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, kalau dia sebagai teman menguatkan alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Nah, di teman tadi, ayolah kamu demi ibu. Masa kamu tidak mau ingatkan? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, pemantaunya di sini apa peraturannya, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai di sini manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Inilah yang tadi diterapkan oleh Ibu. Kemudian yang keenam, masuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa, menurut Gosen 1998. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Baik, selanjutnya di sini peraturan. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu merupakan tanggung jawab, ya. Peraturan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya di sini menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas ini berupa menghormati orang lain, komitmen dan tujuan atau berkomitmen. Peraturan yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya di sini merupakan keselamatan atau menghormati orang lain. Peraturan yang berikut, dilarang menggunakan narkoba, ya.
Keyakinannya itu merupakan kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Ini adalah keyakinan kelas yang merupakan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelasnya merupakan keselamatan ataupun keamanan. Baik, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para siswa atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, kita di sini menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau dalam bentuk kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu ya. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu atau payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendapat pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 7 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit nanti mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan.
Keenam, di sini setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas, termasuk guru dan semua warga ataupun murid. Ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas ya Bapak Ibu, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, inilah dia contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghormati, menghargai ya. Terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Segitiga restitusi. Nah, kita sudah masuk ke segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru, ini kita dapat melakukannya. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini penerapan segitiga restitusi oleh Ibu Dia Samsiati. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bersama dengan diri. Baiklah, begitu. Kita akan bagaimana memperbaiki masalah ini. Murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini pikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan tentang sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya Bapak Ibu, itulah dia tadi segitiga restitusi yang mana di situ menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu dan yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kita percaya sebagai guru atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kamu mau jadi orang seperti apa? Itulah dia bentuk dari segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, sekian dari diseminasi budaya positif modul 1.4 yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi kita semua Bapak Ibu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.